Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuan guru kita Ustaz Fadilah SPDI MPDI, alhamdulillah beliau sempat-sempatnya untuk menggantikan guru kita yang sedang berhalangan, Ustaz Abdurrahman. Tadi sore WA saya, Ustaz, katanya hari ini saya nggak bisa ngaji, ada halangannya, mendadak ada urusan. Kemudian Sabel Pak Ustaz Firmansyah, dia ada urusan juga. Kebetulan Pak Ustaz bersedia, alhamdulillah beliau tepat. Mudah-mudahan kesempatan ini kita ambil ilmunya beliau, karena dari sekolah langsung kemarin dengan semangat ibu-ibu yang selalu rajin menuntut ilmu di Masjid Al-Imam Zakir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kesehatan ibu-ibu yang rajin ke Masjid Al-Imam Zakir. Semoga ibu-ibu yang lagi sakit Allah berikan kesehatan. Dan kemarin juga ada tetangga kita, orang tua dari Bu Eka, kemarin ayahandanya Allah wafatkan, dan semoga husnul khotimah, Allah lapangkan kuburannya dan kuburannya di Raudhah min Riyadil Jannah. Untuk mempersingkat waktu, untuk tuan guru kita Ustaz Fadilah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Uhayyukum tahiyatan bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridho serta inayahnya Allah masih memperkenankan kita untuk dapat sama-sama merasakan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, baik dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa untuk bersilaturahim, bermuajahah dalam satu majelis yang tentunya kita berdoa bahwa majelis ini adalah merupakan majelis yang insya Allah diridhoi dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sekalian ummah, pembawa risalah yang hak, yaitu dinul Islam, yang al-Islam adalah satu-satunya agama yang kita yakini kebenarannya dan kita yakini akan menghadirkan kebahagiaan bagi kita, baik bahagia ketika masih di dunia maupun di akhirat kelak. Dan insya Allah akan kita perjuangkan agar Islam menjadi agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Berikutnya adalah ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran kepada sahibul bait, guru kita Mukarram Muhtaram Bapak Dr. Haji Ramayuli, yang alhamdulillah berkenan untuk menghubungi kami untuk bisa mendampingi para ikhwatul iman sekalian di majelis Al-Dzakir ini pada malam hari ini, dikarenakan terdapat uzur syar'i, yaitu guru kita Ustaz Abdurrahman, beliau berhalangan untuk hadir membagikan ilmunya ke tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu kita doakan agar beliau segala urusannya Allah berikan kelancaran, ya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga keluarganya pun dalam keadaan sehat walafiat, ya.
Para bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut informasi A1 ya, di sini sedang atau memang merupakan materi rutinnya adalah pembahasan sebuah kitab, yaitu adalah kitab Nasaihul Ibad ya. Ya, kalau tidak salah artinya itu adalah nasihat-nasihat untuk seorang hamba ya. Yang tentunya dari judul bukunya tersebut adalah menunjukkan bahwa ini semoga menjadi nasihat bagi siapapun yang mengkaji dan menelaah kitab ini. Yang ini tentunya merupakan jariyah dari penulisnya, yaitu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang mudah-mudahan Allah pun menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Menurut informasi sudah sampai kepada bab 2 materi yang ke-8. Betul Ibu? Betul ya. Nah, di materi ke-8 ini ada pelajaran yang ditulis oleh penulis kitab ini, yaitu adalah, kita coba baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi wal ridha wa ammal muhlikatu fashuhun syadidun wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi wa amman darajatu fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil lail wan nasu niyam wa ammal kaffaratu fa isbagul wudu fis sabarat wa naqlul aqdam ilal jama'ati wa intidharus shalah ba'da shalah. Ya, itu materi yang akan kita bahas ya. Disebutkan di sini salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun. Ada tiga hal yang merupakan hal-hal yang akan menghadirkan sesuatu. Gitu. Cuman dibatasin 3 yang insya Allah sebenarnya bisa lebih dari itu kan gitu. Nah, ini insya Allah sesuatu hal yang ringan untuk membahasnya, memahaminya.
namun berat timbangan kebaikannya. Nah, apa katanya? Di sini Imam Abu Hurairah pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara munjiyatun yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian disebutkan pula wasalasun muhlikatun, dan ada pula 3 perkara yang akan merusak. Asal kata muhlikah itu artinya adalah membinasakan. Gitu. Kemudian apa lagi? Ada juga wasalasun darajatun. Ada 3 hal yang akan mengangkat derajat kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah wasalasun kafaratun. Dan ada 3 hal pula yang akan menjadi kafarat. Kafarat itu biasa kita artikan adalah dengan penebus dosa. Nah, sampai sini dulu. Coba ibu-ibu perhatikan, ada 4 kategori yang disampaikan di dalam materi ini yang menunjukkan sebuah titik keadilan. Apa yang saya maksud titik keadilan? Ada 2 hal, ya, yang mungkin bahasa sederhana kita ini adalah ada 2 hal yang serem-serem, sama ada 2 hal yang adem-adem. Gitu, Bang Haji. Ada 2 hal yang serem-serem, ada 2 hal yang adem-adem. Nah, ini memang menunjukkan Islam itu begitu modelnya. Selalu mengarahkan kita untuk sampai kepada titik keseimbangan. Kalau bahasa Bang Haji misalkan ketika ngajar itu adalah ada yang disebut dengan balancing system. Sistem keseimbangan. Dari mana Ustaz taunya? Coba cermati doa sapu jagat salah satunya. Apa tuh doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang maknanya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, itu nggak ada balancing system, nggak ada titik keseimbangan. Hebatnya Islam lewat kehebatan sosok Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu mengarahkan kita kepada titik keseimbangan. Makanya doanya dilanjut, wafil akhirati hasanah. Selain di dunia bahagia, kita pun diarahkan untuk meminta kebahagiaan di akhir. Yang kemudian tentunya ini menunjukkan bahwa memang Islam lewat kehebatan ajarannya dan kehebatan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ingin mengajarkan kita, yuk kalau sesuatu itu berimbang, gitu kan? Kalau minta bahagia di dunia, minta juga bahagia di akhir. Itu baru aspek minta. Juga kita diajarkan untuk aspek persiapannya.
Dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan itu, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah engkau mencari fima atakallahu darul akhirah, sekian banyak hal yang Allah berikan kepadamu untuk jadi perbekalanmu nanti di kehidupan akhirat. Tapi ayat itu nggak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, nggak ada titik keseimbangan. Sama Allah dilanjutin, wala tansa nasibaka minad. Tapi jangan sampai engkau melupakan bagaimana kebutuhan yang engkau butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia. Tadi kan urusannya urusan akhirat. Nah, Allah lengkapin dengan memperingati kita agar juga urusan dunia jangan sampai dilimpahin gitu. Boleh bersibuk-sibuk ria mencari karunia Allah untuk negeri akhirat yang akan kita datangi. Tapi jangan lupa, kita pun harus berbuat sesuatu untuk menjadi bahan perbekalan kita ketika saat ini kita sedang meniti jalan kehidupan di dunia kita. Nah, yang mau saya coba berikan pesan di sini adalah Islam memang memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu untuk menerapkan sistem keseimbangan. Belum lagi yang lainnya yang gampang dilihat. Tangan kanan ada, tangan kiri ada. Kaki kanan ada, kaki kiri ada. Coba deh, iseng-iseng lipat kaki kiri satu. Gimana? Oh, nggak seimbang. Bahkan sampai kepada perkara yang di dalam dalaman kita, di dalam kepala. Kalau nggak salah mengaji kita ada keseimbangan, ada otak kanan, ada otak kiri, dan juga ada alat penyeimbangnya, ada otak tengah. Memang perkara balancing system ini diajarin di dalam Islam. Bahkan sampai di luar tubuh kita. Apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Ustaz, kalau yang perempuan bukan laki-laki kagak? Seimbang. Itu bukan keseimbangan namanya. Produk gagal. Reject. Kalau bahasa kue restan tuh namanya. Ya. Bukan dari Allah, bukan. Allah menciptakannya sempurna. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang ngomong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan. Ada di situ disebutin laki bukan perempuan kagak. Nah, yang itu pun secara undang-undang formal di negara kita diadaptasi begitu modelnya. Apa contohnya? Perhatikan undang-undang tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oh, kita jadi apa namanya? Agak berat dikit ya urusan masalah hukum formal. Apa sekali-kali nggak setiap ngaji ini saya kesini ya. Undang-undang perkawinan, undang-undang pernikahan yang diberlakukan di Indonesia itu adalah masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan.
Yang itu disebutkan di situ adalah perkawinan adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Yang disebut di situ dalam undang-undang itu laki-laki dan perempuan. Maaf, nggak usah maksa. Di Indonesia, laki maksa pengen kawin, pengen nikah sama laki, nggak usah maksa. Disahin lagi. Kenapa? Disahin ya. Itu dia. Kenapa kok saya sebut nggak usah maksa? Karena hingga saat ini bunyi dari aturan formal urusan masalah pernikahan adalah itu. Yang namanya pernikahan perkawinan itu adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan. Nggak usah maksa perempuan pengen kawin, pengen nikah sama perempuan. Nggak usah maksa. Sehingga apa? Sehingga kalau itu adalah dipaksakan, maka udah itu istilahnya ngelawan aturan Allah, juga ngelawan aturan negara. Sehingga alhamdulillah sehubungan undang-undang ini masih diberlakukan hingga saat ini, maka belum bisa terjadi di Indonesia perkawinan sejenis. Yang ngupayain ada nggak? Banyak. Saya pernah ikutan demo untuk mempertahankan mengenai masalah ini. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ini nggak dipertahanin, bocor sedikit aja, nembus semua. Mau kita kayak negeri Lut, negerinya Nabi Lut, negeri Sodom, ya, yang dimurka Allah, ya, karena perbuatan yaitu adalah mereka seolah-olah menganggap biasa hubungan sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang kalau sekarang disebutnya LGBT, ya. Udah bener Allah bikin seimbang, ada laki ada perempuan. Yang itu kemudian titik keseimbangan itu diajarin sama Allah, juga diajarin sama Rasul. Seperti apa yang terkandung di dalam pembahasan kita ini. Ada dua yang urusan serem-serem, ada dua yang urusan adem-adem. Apa urusan serem-serem? Yang pertama, ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah. Tuh, urusan siksa serem itu. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah fakhasyatullahi ta'ala fis-sirri wal alaniyah. Hal pertama yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah adalah takut kepada Allah, walaupun dalam keadaan sendiri maupun dalam urusan di tempat ramai. Dalam keadaan sendiri disebutkan di sini takut kepada Allah walaupun dalam keadaan sendiri. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kesendirian manusia itu sebenarnya tidak ada. Betul gak ya? Sehingga maaf, kalau ada orang yang merasa sunyi sedih sendiri, ya, senyum aja. Bang Haji kalau senyumnya saya aja yang laki-laki lumer, senyumnya Bang Haji itu benar luar biasa. Gimana ya? Bu Hajah yang disenyumin mulu tiap hari ya. Subhanallah. Pantes kelompok-kelompok Bu Hajah ya kan? Iya. Jadi kalau ada lagu ngomong begitu sunyi sepi sendiri, itu sebenarnya buat manusia yang beriman nggak ada kesendirian dan kesunyian. Saya berindik ngomongin begini apa? Nggak ada kesendirian itu. Sebab buat orang-orang yang beriman, tentunya
adalah merupakan sebuah kebahagiaan karena menyadari selain dirinya di setiap kesempatan senantiasa ada. Makanya maaf Bang Haji, bisa kita pastikan jika kita mendengar ada orang-orang yang putus asa hingga kemudian maaf dalam tanda petik melakukan tindakan bunuh diri. Kamu rawat Ade ya melakukan tindakan bunuh diri yang itu diakibatkan mungkin dikarenakan merasa sendiri, merasa sekian banyak permasalahan menghampiri dirinya namun tidak memiliki kawan untuk bisa menemukan solusinya. Maka itu bisa dipastikan itu bukan sosok orang yang beriman. Kenapa? Karena sosok orang yang beriman itu nggak pernah ngerasa sendiri. Seharusnya sosok orang yang beriman selalu senantiasa merasa ada Allah membersamainya, sehingga yang namanya keputusasaan dalam berbagai hal insya Allah nggak bakal datang menghampiri sosok orang yang beriman. Masalah sedikit siap ada Allah, masalah banyak siap insya Allah ada Allah. Jadi buat orang yang beriman itu insya Allah nggak ada masalah yang tanpa solusi. Semuanya diyakini bakal kita temukan solusinya. Kenapa? Karena ada yang bakal ngebantuin kita. Siapa? Tuh. Kenapa ya? Nah, nggak usah takut. Gitu. Bentar lagi mau puasa. Dapur masih belum banyak isinya, ya kan? Garam tinggal dikit, minyak tinggal dikit, beas bisa euting. Kalau kata orang, itu dia. Tahu tuh ayah ibu, ampun. Tah eta muncul orang Jerman Barat insya Allah dan bener deh, coba deh ibu inget-inget gitu ya, sepanjang kehidupan ibu pernah nggak kejadian saya itu dalam keadaan ada masalah yang kita nggak ngerti kira-kira solusinya apa, tiba-tiba 2-3 menit kemudian misalkan 1 jam kemudian itu solusinya datang. Nggak mesti kita cari siapa pertanyaan yang ngedatengin itu solusi. Makanya saya bilang tadi buat orang beriman nggak pernah akan ada keadaan sendiri, sunyi sepi sendiri. Nah, lanjut lagi nyanyi. Siapa sih? Diam bisa saya. Siapa sih? Hah? Nah, nyari deh tuh siapa yang nyanyi kan dulu. Makanya di sini disebutkan takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Yang dimaksud takut kepada Allah ini saat sendirian atau di tempat ramai justru bukan mengantarkan kita untuk meyakini tidak ada Allah, tapi nganterin kita untuk meyakini bahwa Allah itu ada bersama kita dimanapun. Sehingga untuk
perbuatan baiknya. Kalau kita meyakini bahwa Allah ada bersama kita, maka akan muncul motivasi yang lebih kuat untuk urusan baiknya, perbuatan-perbuatan positif. Dan juga untuk urusan buruknya, perbuatan-perbuatan negatifnya, kalau kita meyakini dan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian meyakini bahwa Allah itu ada di setiap kehidupan kesempatan kita, untuk urusan perkara perbuatan negatif, nah ini bisa kita tuh. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, alhamdulillah, insyaallah. Yang kedua, ini kalau bahas ini dipanjangin panjang mengaji, ya kan, sampai duduk subuh juga nggak bakal hari ini. Ya, kita cepet-cepetin aja. Yang kedua, 3 hal yang akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Nah, ini sebelum ada peribahasa hemat pangkal kaya, boros pangkal sengsara, ya. Ini Islam sudah mengajarkan lebih dulu urusan masalah sikap hemat. Disebutkan di sini bersikap hemat baik saat tidak punya apa-apa maupun saat berkecukupan atau berlebihan. Punya duit nggak punya duit, sikap hemat diajarin di dalam Islam. Yang ini dinyatakan bisa menyelamatkan kita dari siksa. Kok bisa sikap hemat menyelamatin dari siksa? Ya iya, karena hemat kebalikannya boros. Sikap boros adalah merupakan sikapnya setan. Tuh. Memang kita kalau lagi kenapa ya? Itu benar tuh. Ya. Emang kita kalau lagi punya gitu ya, kadang-kadang suka lupa. Yang bikin lupa siapa? Yang bikin lupa Allah. Yang bikin lupa daratan ketika kita berkecukupan adalah setan. Tapi ngomong setannya jangan kelihatan saya. Nggak bisa ngomong setan nunduk itu setan. Saya ulangi ini. Yang bikin kita lupa daratan ketika kita berkecukupan, harta lagi banyak, duit lagi ada, itu adalah ya setannya jangan lihat saya dibilang. Nah, lihat setan temen dia, ya. Nah itulah mengapa sikap hemat bisa menyelamatin kita dari siksa Allah, karena memang yang istilahnya merupakan makhluk yang akan mendapatkan siksa Allah yaitu setan. Jangan sampai kita jadi temennya setan. Ngomong itu saya lagi ya. Itu yang kedua. Bisa dipahami ke sini? Bisa. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah adalah bersikap adil baik saat ridho maupun saat benci. Nah, adil ini yang dimaksud adalah ya mampu untuk berbuat sesuatu sesuai pada tempatnya. Karena memang di dalam Islam definisi adil itu bukannya seimbang, tapi definisi adil itu adalah wada'u syai'in fi mahalli. Tahu juga itu hebatnya, padahal bukan ustaz. Ya. Wada'u syai'in fi mahalli. Adil itu adalah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Contoh, saya pakai apa nih Bu?
Peci ya, peci tempatnya di kepala. Sepatu tempatnya di. Suatu saat saya nyoba-nyoba, sepatu saya taruh di kepala, peci saya taruh di kaki. Adil nggak tuh kira-kira? Karena nggak melakukan sesuatu sesuai pada tempatnya. Gitu. Apa namanya? Punya anak. Ada anak 2 deh contohnya. Ini anak-anak gak ikutan ya. Padahal kalau ikutan senang dia pasti ini. Punya anak 2, yang satu udah kuliah, yang satu masih SD. Urusan masalah ngasih jajan, kita kasih dua-duanya 5 ribuan. Adil nggak? Ya, ada kan ke situ ngeri nggak sih contohnya Bang Haji? Bentar aja ya. Punya anak aja nggak usah yang ini ya kan. Ngeri soalnya. Nggak ada lebih. Nggak dijalanin. Ya. Punya anak 2, atuh udah kuliah, atuh masih SD. Kita kasih dua-duanya 5.000, adil nggak? Ya. Atau kebalikan, kita kasih dua-duanya 500.000, adil nggak? Yang disebut adil adalah kasih yang kuliah 500, kasih yang SD 5.000. Itu adil. Kenapa? Wad'u syai'in fi mahallihi. Apa Bu bahasa Arabnya? Wad'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu adil. Nggak usah deh. Nggak jadi. Udah, contohnya udah itu aja ya. Anak aja udah ya. Ngaji udah ya. Sampai sini paham? Paham. 3 hal yang bakal nyelamatin kita dari siksa Allah itu yang tadi. Ya, ini yang serem-serem urusan siksa. Yang kedua, yaitu adalah 3 hal yang akan merusak atau yang akan membinasakan. Beralih kepada 3 hal yang akan membinasakan. Wa amal muhlikatu fasyuhun syadidun. Nah, ini yang akan membinasakan itu adalah fasyuhun syadidun. Pertama, kaitannya dengan masalah harta. Apa? Pelit, terlalu bakhil, pelit, medit, koret, kopet, buntut kasiran, merek hese, cap jahe, diborong semuanya itu. Yang ini kenapa kok bisa disebut membinasakan? Karena ini cerminan dari sebuah penyakit yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan kata Rasulullah. Jadi ada penyakit namanya al-wahn. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut akan mati. Cinta terhadap harta, terlampau cinta, membinasakan. Sehingga akan terus-menerus orientasi kehidupannya adalah mempertahankan bagaimana supaya jumlah hartanya tetap dalam jumlah seperti itu atau bahkan harus bertambah. Mempertahankan jabatan, tahta, itu pun akan membinasakan. Yang tadinya 1 periode udah
pengen 2 periode. Dikasih udah 2 periode, pengen 3 periode. Sebegitu ngusahainnya supaya tetap jadi orang nomor 1, sampai kenapa disebut itu akan membinasakan? Dikarenakan ketika hubud dunia, mencintai dunia secara berlebihan, terlampau sangat, maka dia akan menghalalkan segala cara. Tuh. Kita nggak lagi ngomongin siapa-siapa ya, urusan periode nih, enggak. Nah, itu saya nggak usah jelasin ya. Nah, saya yakin pinter-pinter di sini ibu-ibunya ya. Udah dikasih 1 periode pengen 2, udah 2 pengen 3, bahkan mungkin bisa menghendaki ini bisa seumur hidup menjadi pemimpin nomor 1. Yang itu kemudian memang merupakan hal yang membinasakan. Ada nggak contohnya? Coba perhatiin Fir'aun. Sebegitu takutnya dia akan kehilangan kedigdayaannya, sampai kemudian dia takut mimpinya akan terwujud. Karena Firaun pernah mimpi ada anak kecil ya, yang kemudian itu akan membuatnya tergelincir. Anak laki-laki yang dia akan merebut tahta Firaun. Sebegitu takutnya dia terhadap mimpinya sampai melakukan segala cara. Dan itu benar. Apa? Paranoid dia. Karena di mimpinya itu yang ngegelincirin dia dari tahtanya dia itu adalah anak kecil laki-laki. Sehingga sampai dia membuat kebijakan apa coba? Bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di negeri ini itu, menghalalkan sesuatu. Ngebunuh orang kan haram. Akhirnya jadi gara-gara apa? Gara-gara hubud dunia. Dia cintain keduniaan dia banget. Kalau itu konteksnya adalah jabatan, tahta. Nah kalau ini konteksnya adalah harta, bakhil. Pelit kata Toloyo. Makanya ini iya benar. Salah ya. Jadi pelit buntut kasiran. Itu teh yang benar teh. Ya. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang akan membinasakan dirinya. Gitu. Nah, jangan sampai disajikan ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berarti ini nasihat untuk kita seorang hamba. Makanya dalam kitabnya Nasihat Ibad. Ya. Berikutnya adalah menuruti hawa nafsu. Tuh benar. Jadi disandingin nih. Urusan harta bersanding dengan urusan hawa nafsu. Benar. Kesononya apa lagi? Yaitu adalah bangga terhadap diri sendiri. Sombong nih jatuhnya. Kan gitu. Harta banyak, tahta dia dapat, jabatan emang dia pegang. Kesononya tentunya punya hawa nafsu dia. Apa? Mempertahankan segala sesuatunya yang sudah dia miliki, yang sudah dia dapat. Dan setelah dipertahankan, maka akan muncul sikap sombong.
Dalam bahasa Arab ini disebut al-kibar. Makanya kesononya nanti ada istilah takabur, sombong. Ada juga definisinya sombong itu dalam Islam. Definisi sombong dalam Islam adalah definisi sombong dalam Islam itu adalah menganggap kecil orang lain dan mengesampingkan orang lain itu. Jadi yang namanya sombong itu adalah menganggap kecil orang lain yang ada di sekitar kita. Asa aing pang pinterna, asa aing pang beungharna. Padahal kepinteran sama kebeungharan pang di mana itu? Kan gitu. Terjemahannya ada di bawah Bu ya. Ya. Padahal kepintaran, kekayaan dan yang lainnya itu ada sumbernya, dan bukan dia sumber kekayaan, bukan dia sumber kepintaran. Sumber segala sesuatunya adalah Allah. Kalau Allah nggak ngasih mah nggak bakal punya. Begitu. Ya. Jadi emang ini tiga hal berkaitan. Urusan harta, kemudian urusan hawa nafsu, sama urusan sombong. Istirahat. Ya, baik para ibu sekalian, kita lanjutkan. Namun sepertinya waktu terbatas, jadi saya baru mengupas dua komponen pertamanya saja. Nanti dua komponen terakhirnya yang adem-adem nanti dilanjut sama Ustadz Abdul Rahman. Ya. Jadi saya closing saja. Kedua kategori yang pertama yaitu halnya yang kaitan dengan tiga hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, dan juga tiga hal yang akan membinasakan kita. Ini tentunya dalam tanda petik warning, peringatan. Di dalam Islam cuma ada dua, basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan peringatan. Nah, dua kategori pertama ini adalah peringatan. Dua yang nanti terakhir itu adalah kabar gembira. Nah, disebut peringatan tentunya untuk bisa diperhatikan agar bisa dihindari, gitu. Ya. Awas, ada anjing galak. Tujuannya apa? Supaya hati-hati. Awas mertua galak. Ya enggak, maksudnya ada awas mertua galak, ada yang begitu ya. Nah, disebut sesuatu itu peringatan agar kita berhati-hati dan kesananya bisa menghindari. Kalau di hotel-hotel atau di gedung-gedung, watch wet floor, hati-hati lantai licin. Nah, maksudnya jangan lewat sini, lewatnya di belah sana, gitu. Kenapa? Karena kalau lewat sini lantai licin, takut bahaya. Nah, untuk itu maka kedua kategori yang pertama ini semoga bisa menyelamatkan kita, karena ada bahaya ketika sesuatu ini adalah ada dalam diri kita.
nggak bisa adil, nggak bisa menghindari hawa nafsu, pelit dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya sebagai closing dari saya adalah dikarenakan disajikan materi ini di dalam kitab Nasoihul Ibad ini, maka diharapkan siapapun kita yang mengkaji kitab ini akan mampu untuk mengarahkan dirinya, bisa menyesuaikan diri dengan nasihat-nasihat yang ada. Kalau kali ini nasihatnya adalah hindari beberapa hal tadi untuk bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, maka nasihatnya adalah jauhi hal-hal yang ini. Kalau di sini nasihatnya tadi adalah terdapat 3 hal yang akan membinasakan, tentunya pesan atau nasihat yang ada di dalamnya adalah hindari ketiga hal ini agar kita tidak binasa, agar kita tidak menjadi rusak, gitu ya. Nah, kita coba kaitkan dengan apa yang akan kita jelang di bulan Ramadan. Tentunya kecakapan diri lewat akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang mulia yang bisa kita biasakan sejak saat ini akan sangat membantu kita untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya nanti. Sehingga mudah-mudahan mengkaji isi daripada kitab Nasoihul Ibad saat ini atau dari beberapa waktu sebelumnya, itu bisa jadi modal kita untuk hadir nanti di saat bulan Ramadan tiba. Karena sudah terbiasa untuk tidak terlalu sombong, untuk tidak pelit dan lain sebagainya, kan begitu ya. Sehingga nanti di Ramadan tinggal mengamalkan saja, tinggal membiasakan saja, tinggal mengintensifkan saja. Itu yang benar begitu ya. Jangan di Ramadan latihannya, tapi justru latihannya itu adalah di 11 bulan sebelumnya. Ramadan justru prakteknya gitu. Di mana-mana juga kan kira-kira lamaan latihan atau lamaan praktek, kira-kira lamaan latihan. Setiap hari kan Bang Haji 1 semester mahasiswa itu yang dikasih adalah pelatihan. Ujiannya lengkap. Ujiannya mah berapa lama? Cuma seminggu paling. Ya kan? 1 semester pelatihan. Ujiannya cuma seminggu. Nah, prakteknya cuma seminggu. Nah, ini pun sama. 11 bulan kita seharusnya melatih diri. Nah, 1 bulan prakteknya. Itulah mengapa bulan Ramadan itu bulan yang diistimewakan. Karena melakukan satu buah kebaikan itu Allah ganjarannya, Allah ganjar dengan berkali-kali lipat. Karena emang setara, sebulan setara dengan 11 bulan gitu ya. Jadi itu saja mungkin penelaahan kita dari materi dalam bab 8 ini. Semoga ini menjadi yang bisa kita latih bersama, sehingga bisa kita amalkan sejak saat ini, yang nantinya ketika Ramadan tiba ini bisa kita terapkan lebih intensif lagi. Saya tutup dengan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Cikini beli buah naga. Saya sangat berbahagia bisa ada di sini karena bisa bersama-sama dengan para calon penghuni surga. Amin. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Syaikhul Berdua makalah yang ke-8 tentang 3 perkara yang merusak dan 3 perkara yang kita menyelamatkan kita dari siksa. Semoga kajian yang kita dapatkan hari ini kita mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam kajian-kajian ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Fadilah SPD MPDI, mudah-mudahan Ibu ya masuk dalam Ramadan kita udah siap ya Bu. Hari yang sebelum kita kajian masuk di bulan Ramadan kita praktek ya. Demikian ibu-ibu, sampai jumpa di kajian bersama Ustaz Ahmad Fadilah SPD MPDI. Semoga beliau sehat selalu, semoga bisa bertatap muka sama kita kembali. Demikian kita akhir dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.